Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama channel ini, Ambani Vicky Channel. Ya teman-teman, ini adalah komentar dari teman kita Muslim dengan nama akunnya Imam Taufik. Dia katakan seperti yang teman-teman lihat dengan tulisannya, Tuhan kok punya mayat atau jasad? Dia bilang sama saya, pelajarilah ajaran dek biar dapat hidayah. Semoga kau bisa mempertanggungjawabkan ucapanmu kelak. Oke teman-teman, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh teman kita Imam Taufik, saya juga mau bertanya buat Imam Taufik. Tuhan mana yang kau maksud yang punya jasad dan mayat sampai hari ini masih ada? Tolong dijawab ya Imam Taufik, Tuhan mana yang kau maksud? Kalau yang maksudmu Yesus Kristus, di mana jasad dan mayatnya dikuburkan? Dijawab ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Imam Taufik, kita akan sama-sama dengarkan jawaban langsung dari fakta Alkitab yang akan mengulas secara terang benderang di mana Yesus saat ini berada dan siapa itu Yesus sebenarnya. Karena sebelum kematian dan kebangkitannya, Yesus sendiri pernah bernubuat tentang dirinya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Jadi Yesus yang kami percaya sebagai Tuhan, itu adalah Tuhan yang hidup sampai saat ini. Berikut faktanya buat kita semua. Latar belakang. Setelah bangkit, Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian di depan murid-muridnya, Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. Tercatat dalam Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 51, dan Kisah 1 ayat 9. Kronologis kenaikan Yesus ke surga terjadi sesudah 40 hari pasca kebangkitannya dan 10 hari sebelum dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang dikenal dengan Hari Pentakosta. Pesan terakhir sebelum Yesus terangkat. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus, sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Yesus dengan terang memberi kuasa dan mandat kepada murid-muridnya untuk mengerjakan hal itu. Ia menjamin bahwa setiap orang yang akan mendengar, mengaku percaya dan mau dibaptis akan selamat. Markus 16 ayat 15-16. Ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid mengamatinya dengan cermat dan tiba-tiba muncullah dua malaikat yang menyampaikan kepada mereka pesan dari Allah bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti yang murid lihat saat ia naik. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus terangkat pada siang hari. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apabila Yesus terangkat pada malam hari, tentu awan tidak akan terlihat dengan jelas, sehingga penceritaan kenaikan Yesus di Kisah Para Rasul pasti tidak sedetail itu, di mana disebutkan awan menutup pandangan mereka. Dari informasi ini, kita bisa perhatikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga terjadi pada siang hari, sehingga tingkat kesilapannya sangat rendah. Apabila peristiwa tersebut terjadi pada malam hari, maka hal itu akan menyulitkan para saksi mata untuk memberi kesaksian karena minimnya pencahayaan. Lokasi kenaikan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 mencatat, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Di sana dicatat bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, kejadian tersebut terjadi di sebuah bukit yang dinamakan Bukit Zaitun, yaitu sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari Yerusalem. Sementara itu, tafsiran Alkitab Wycliffe menyatakan bahwa Bukit Zaitun terletak jauh sekitar 3.000 kaki di sebelah timur Yerusalem. Jarak ini merupakan jarak yang diperbolehkan bagi orang Yahudi untuk berjalan pada hari Sabat tanpa melanggar ketetapan tentang perhentian Sabat.
Lukas 24 ayat 50-51 juga mencatat lokasi kenaikan Yesus ke surga, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dari dua bagian Alkitab ini telah dinyatakan lokasi kenaikan Yesus ke sorga, yakni di sebuah bukit di luar kota Yerusalem, dekat dengan kota Betania. Apabila kita memperhatikan letak geografis kota Yerusalem dan kota Betania, maka kita akan melihat bahwa ada sebuah perbukitan yang membatasi kedua kota itu, dan perbukitan itu dinamakan Bukit Zaitun. Kapel Kenaikan Yesus, lokasi Yesus terangkat. Pada tahun 376, di tempat kenaikan Yesus ke surga, dibangun sebuah rotunda atau bangunan dengan bentuk melingkar dan ditutupi oleh kubah yang pada tahun 438 ditambahkan sebuah oratorium dan biara pria. Kemudian pada masa Perang Salib, para pejuang mendirikan sebuah gereja. Kini tempat tersebut dinamai Kapel Kenaikan Yesus atau Gereja Kenaikan yang diyakini sebagai tempat di mana Yesus terangkat naik ke sorga. Di dalamnya terdapat sebuah batu yang menurut legenda diinjak Yesus dan meninggalkan jejak kaki sebelum naik ke sorga. Oke, itu tadi jawaban dari fakta Alkitab yang sangat jelas disampaikan buat teman kita Imam Taufik. Dan apakah dari penjelasan ini Imam Taufik masih mau bertanya lagi dan tidak mengerti? Kalau masih bertanya dan tidak mengerti, berarti kebodohanmu sangat luar biasa. Dan kalau katamu bahwa Injil telah dirubah, mana yang aslinya? Tunjukkan kepada kami orang Kristen. Akhirnya, Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati Imam Taufik bersama keluarga hari lepas hari.